Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati Bapak dan Ibu Sahibul Bait di rumah yang bertuah ini, Bapak Erwin Sah sekeluarga, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, para ustadz, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak bosan-bosannya saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa selalu memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai dengan detik ini kiranya Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, rahmat dan anugerah yang tak terhitung jumlahnya, Pak. Tak tersebut dengan angka, tak terhitung dengan bilangan, saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, mari senantiasa kita basahi lisan kita dengan ucapan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan selalu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang lain lagi akan Allah curahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berangkaikan salam semoga akan senantiasa tercurah keharibaan ruh junjungan alam yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul, istiqamah mencontoh dan melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan termasuklah kita dalam kategori umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sabdanya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar dari rumahnya, mereka duduk berkumpul di majelis ilmu, maka orang-orang tersebut, kata baginda Rasul, akan mendapatkan ganjaran pahala jihad fisabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, kata baginda Rasul, siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan baginya menempuh jalan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pun memberikan keutamaan itu kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sabda Rasul yang lain, Rasul mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata baginda Rasul. Yang artinya, kalau kamu ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, syaratnya adalah dengan ilmu. Kalau kamu ingin memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat, syaratnya pun adalah dengan ilmu. Dan kalau kamu ingin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, syaratnya pun harus dengan ilmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda Rasul yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, katanya. Melainkan Allah mencabut ilmu dari manusia dengan mematikan para ulama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan bahwasanya kondisi kita hari ini mengalami kemunduran, mengalami gangguan di dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, ma'asyiral muslimin. Orang alim, orang soleh, orang baik hari ini diganggu. Orang yang bermaksiat dipuja-puja hari ini. Orang yang zalim diagung-agungkan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Baru kejadian, sama-sama kita saksikan, ma'asyiral muslimin, orang berilmu, di otaknya, di hatinya, sejak usia 11 tahun, sudah hafal Quran, ma'asyiral muslimin. 30 juz. Guru kita, ulama kita, sedang menyampaikan kebaikan, diganggu sama orang tak bertanggung jawab. Yang sampai dengan detik ini kita belum tahu bagaimana statusnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita kokohkan ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita eratkan tali silaturahim kita. Mari kita kuatkan persaudaraan kita, ma'asyiral muslimin. Karena dengan kekuatan persaudaraan kita, orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan kebangkitan Islam takut kepada kita, ma'asyiral muslimin.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga ulama kita. Mari kita jaga guru-guru kita. Mari kita jaga para mubaligh kita. Agar jangan sampai kejadian itu, ma'asyiral muslimin, sampai ke tempat kita, ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya terjadi sesuatu pada orang baik, maka sungguh itu akan menjadi keburukan bagi kita, ma'asyiral muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabdanya Rasul mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yamsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dilapangkan, dipanjangkan umurnya berkah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia senantiasa memperpanjang tali silaturahim, rajin bersilaturahim. Dan sebaliknya ancamannya ada dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, bagi orang-orang yang suka memutus tali silaturahim. Apa kata baginda Rasul? La yadkhulul jannata iqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini, yaitu penyelenggaraan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap minggunya, akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan kewajiban orang beriman itu salah satunya adalah watawassau bil haq watawassau bis sabr. Saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat di dalam kesabaran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu alaihi salam, faqala ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyum bih, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, kata baginda Rasul, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Dia datang menyampaikan beberapa nasihat untukku. Yang nasihat tersebut juga berlaku kepada umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Dalam sabdanya Rasul mengatakan, yang pertama, nasihat yang disampaikan kepadaku adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, hiduplah sesuai dengan yang engkau inginkan. Tapi ingatlah, kata baginda Rasul, sesungguhnya engkau pada akhirnya pasti akan merasakan kematian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang paling pasti yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali perkara itu adalah perkara kematian, ma'asyiral muslimin. Karena kematian itu pasti akan datang kepada siapapun. Kematian itu pasti akan datang kepada
orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang hidup akan mati. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah yang ketiga, surah Ali Imran, di ayat 185 Allah berfirman, "Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, kata Allah, sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa itu, kata Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kelak pada hari kiamat saja Allah akan sempurnakan balasan untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesenangan dunia ini bersifat memperdaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara mati, ma'asyiral muslimin, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita jumpai, pasti akan kita temui. Kapan, di mana, dalam kondisi apa, hanya Allah yang mengetahuinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini, persiapkanlah bekal kita sebelum kematian itu akan datang kepada kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang hari ini kita banggakan, apapun yang hari ini kita kuasai, pada akhirnya nanti pasti akan berpisah dengan kita, ma'asyiral muslimin. Harta yang banyak pasti akan kita tinggalkan. Pangkat jabatan yang tinggi pasti akan kita tinggalkan. Keluarga yang kita cintai pun pasti akan kita tinggalkan. Kata Rasul di dalam sabdanya, "An-nasu min Adam wa Adamu min turab." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di atas tanah. Kita hidup di atas tanah. Hari ini kita beraktivitas di atas tanah, tapi ingat, pada akhirnya nanti kita akan masuk ke dalam tanah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Maka nasihatnya hari ini, apa yang mau kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Apa yang mau kita banggakan, yang mau kita sombongkan di dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin? Semuanya akan kita lepaskan. Semuanya akan meninggalkan kita, ma'asyiral muslimin. Maka hari ini untuk menjadi nasihat kepada kita semua, persiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama kehidupan yang Allah titipkan kepada kita, terkhusus bagi kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yazuzu zalik." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya usia umur umatku itu adalah kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun, ma'asyiral muslimin. Sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini itu terbukti itu, Pak.
Kenapa saya bilang terbukti? Hari ini Pak, Bu, kalau kita mendengar ada orang yang meninggal dalam usia 90 tahun, takjub kita hari ini. Betul gak Pak? Masya Allah. Subhanallah, luar biasa usia Bapak itu. Luar biasa usia waktu sampai 90 tahun. Ya Pak ya? Takjub kita. Ada ya Pak? Tapi tidak banyak Pak. Nah, satu orang. Terbukti langsung dijawab. Satu orang cuman. Rumah saya kebetulan di tengah-tengah. Belakang Masjid Istiqomah Pak ya Geli Pak. Artinya corong masjid di seputaran tempat saya itu mengarah saling bersahut-sahutan kalau subuh kedengaran jelas. Dari belakang Masjid An-Nur Lalang Grand Land 2 udah ada masjidnya Pak. Masjid Al-Hijrah Komplek Payasari dengar suaranya itu kalau subuh. Kalau waktu biasa suara kendaraan banyak. Dari depan Masjid Jami Pinang Baris Pak, dengar suaranya jelas ke rumah saya. Dari depan lagi kalau kita mau keluar Masjid Ar-Rohani itu terdengar suara sayup-sayup. Dari belakang sana Masjid Al-Kausar Gang Dami Pak, kedengaran suaranya itu ke rumah saya. Saya sering dengar tuh Pak, saya sering perhatikan tuh Pak. Kalau subuh berganti-gantian itu Pak. Apa yang bergantian Ustaz? Pengumuman. Pengumuman apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Wak Buyung katanya. Usia 54 tahun. Berganti lagi. Telah meninggal dunia Bu Upe. Usia 60 tahun. Berganti-ganti itu Pak. Begitu terdengar. Telah meninggal dunia Wak Uco. Usia 90 tahun. Masya Allah. Begitulah kita langsung. Artinya apa Pak? Heran kita hari ini. Ya Pak ya. Dengan orang-orang yang hidup di usia 90-80 tahun. Artinya apa? Terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Pak. Bahwasanya umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun aja Pak. Aku bukan nakuti. Yang hari ini usianya 59 tahun, 11 bulan, 28 hari, 2 hari lagi. Enggak aku takuti Pak. Yang hari ini usianya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, 1 hari lagi. Enggak saya takuti Pak. Enggak tahu kita. Apakah Bapak duluan, saya belakangan? Enggak ada yang tahu. Atau saya belakangan, Bapak duluan. Enggak tahu kita Pak. Allah yang menentukan. Tapi yang pasti mati itu akan datang kepada kita. Allah yang bilang, kalau udah sampai waktunya tak bisa dimundur-mundurkan. Tak bisa dimaju-majukan. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah sampai ketetapan ajal kepada satu kaum, kata Allah, maka ajal itu tak bisa diundurkan walau sesaat. Tak bisa dimajukan walau hanya untuk sesaat. Tiba masanya sampailah kepada kita. Oh Ustaz, kayaknya waktu lama lah meninggalnya. Asal sakit pergi ke Penang katanya. Jantung dicangkok katanya. Bukan jambu aja dicangkok katanya. Jantung dicangkok katanya. Saking kayanya katanya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surah keempat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian itu datang kepadamu, kata Allah, walaupun engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh, walaupun engkau bersembunyi di balik benteng yang kuat, kematian itu pasti akan datang padamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini Pak, kita renungkan Pak.
Coba kita ingat-ingat 10 tahun yang lalu orang kaya yang kita kenal, yang udah meninggal, kemana mereka sekarang, Pak? Orang-orang yang mungkin saudara kita, nggak usah orang-orang jauh lah, keluarga kita, kerabat kita, kemana sekarang mereka, Pak? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya dulu, orang-orang yang berkuasa dulu. Para pejabat-pejabat yang hebat dulu, kemana mereka sekarang, Pak? Mereka hari ini ada di balik tanah, Pak. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini tugas kita, Pak, persiapkan bekal kita. Jangan main-main kita hidup, Pak. Nasihatnya jangan main-main kita hidup, Pak. Jangan sembarangan kita hidup, Pak. Jangan sombong kita hidup, Pak. Kita semua ini bakal mati nih. Tandanya ada sama kita. Jelas sekali pun. Dulu rambut kita hitam legam. Kalau disisir indah menawan. Ya Allah, bayar. Sekarang lihatlah rambut kita. Saya sendiri, Pak, sekarang. Belum lagi 40 umur saya. Sikit lagi. Udah mulai tumbuh, Pak. Nasihat untuk saya, Pak. Bapak periksalah sendiri. Bukan rambut lagi, Ustaz. Jenggot pun udah putih sekarang. Ya kan? Nasihat untuk kita tuh. Artinya apa? Tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mata kita ini tajam. 200 meter orang di ujung sana, tanda kita. Wah, ucok yang lewat tuh. Nampak dari gerak jalannya, tanda kita. Sekarang 1,5 meter orang di depan kita berdiri, tegak dia. Ini ucok apa buyung? Ini ucok apa buyung? Nih? Tak tahu awak lagi. Kenapa? Berkurang nikmat Allah berikan kepada kita, Pak. Itu nasihat untuk kita. Bahwasanya mati itu akan datang kepada kita. Dulu orang bercakap sikit aja. Tajam pendengaran kita nih. Sekarang peka kuping kita. Pakai mic. Dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah. Ambil bantal tidur malahan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah yang mengundang, Pak. Tuh masjid kita dekat. Tapi bukan masjid nih yang ku bilang. Kalau di sini terdengar sampai Paigeli kalau subuh membeludak nih, tak muat lagi akan jemaahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masjid sana ku bilang. Orang sana sombong dia. Dipanggil Allah, diundang Allah. As-salatu khairum minan naum. Tariknya selimutnya. Tak mau tidur. Tak mau pergi ke masjid. Malah tidur dia lagi. Ya Allah. Padahal artinya sesungguhnya sholat itu lebih baik dari tidurmu. Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang engkau lakukan sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya, kata baginda Rasul. Bayangkan, itu belum salat wajibnya, Pak. Man salata subha fahuwa fi zimmillatillah wa hisabahu 'ala Allah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah dan perhitungannya pun terserah kepada Allah. Bayangkan itu, Pak, salat subuh tuh. Ya Allah. Maka rugi ya, Pak, kalau hari ini tak mau datang ke masjid. Tempat yang paling istimewa, tempat yang paling baik, yang paling utama di permukaan bumi Allah. Masjid lah, Pak. Tapi aku heran juga aku sekarang, Pak. Ibu-ibu jarang sekarang ke masjid. Dimanapun itu. Maka setiap aku ngisi pengajian ibu-ibu, besok ada jadwal pengisi pengajian ibu-ibu. Ke masjid lah, Bu. Kalau rumah dekat masjid, ngapa sholat di rumah, Bu? Ke masjid kita, Bu. Ya. Perempuan afdol, Ustaz. Sholatnya di mana? Di rumah, Ustaz. Dari mana afdolnya? Sholat zuhur dikerjakan jam 3:15. Afdol itu, Pak. Sholat asar, udah dengar suara ngaji, baru mulai, belum asar aku katanya, ya kan? Sholat maghrib, begitu juga. Isya, lewat subuh, bekokok ayam udah, Pak. Dari mana afdolnya? Datanglah ke masjid awal waktu, biar anak-anak kita mencontoh.
Bapak-bapaknya ajak istrinya, ajak aja Pak ke masjid Pak. Dulu kenapa Ustadz dilarang ibu-ibu ke masjid? Apa sebabnya? Dulu rumah jauh dari masjid. Kemudian dulu zaman Nabi dulu wanitanya suka apa namanya itu? Mempertontonkan perhiasannya, pamer, mengkerincing, membuat bunyi-bunyi, gelang, beda. Harum-harum berlebihan, itu yang tak boleh. Tapi kalau pergi datang bagus, pakai telekung ke masjid, makmur masjid kita, tengoklah. Kayak mana anak-anaknya tak ribut, tak ada orang tuanya. Coba orang tuanya ikut sholat. Kau kalau ribut, kau main-main, kau sentil, takut. Ini orang lain. Awak pelototi, mata kau lalai katanya, ya kan? Siapa kau katanya? Aku bukan, atukku bukan katanya. Anak sekarang ngeri Pak, betul nggak Pak? Awak marahi, ngadu di sama ayah entah apa-apa, ya kan? Ayahnya pula tak pernah sholat, awak pula dilabrak ke rumah, ya kan? Kau jadi pengurus masjid jangan sok kali lah kau, kata pengurus masjid juga yang salah, ya kan? Pula. Maka ke masjidlah kita. Datang ke masjid. Man roha ilal masjidil lil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tu'tabu lahu hasanatan zahiban wa raji'an. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah, maka satu langkah kakinya itu adalah penghapus dosa di sisi Allah. Satu langkah berikutnya adalah catatan amal kebaikan di sisi Allah, nilai pahala zahiban wa raji'an, ketika pergi dan ketika pulang. Ya Allah, bayangkan itu Pak. Sab'atun yuzillahumullahu fi zillal arsy yauma la zilla illa zilluh wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, kata baginda Rasul. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Ketika pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah, di bawah arasnya Allah. Satu di antaranya adalah wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Orang-orang yang hatinya senantiasa cinta kepada masjid Pak. Ya Allah. Bukan di masjid kita ini aja. Kemanapun dia pergi Pak, ingatnya gelisah aja. Udah mau dekat waktu sholat, pergi ke Berandan, pergi ke Tanjung Pura. Ya Allah, udah jam 12, sudah dekat zuhur. Nanya deh sama tuan rumah, Dong, di mana masjid kita, Dong? Musolah kita di mana? Itulah. Terikat, tak sedap rasanya kalau sholat di rumah. Gelisah dia kalau sholat di rumah. Senangnya jalan ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Maka salah satu persiapan yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi fitrah kehidupan dan pasti kematian akan datang kepada kita itu adalah dengan senantiasalah kita mau memakmurkan masjid. Orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita pasti akan mati Pak. Jadikan isbab semangat kita ke masjid, menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan surah ke-59 Al-Hasr di ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttakullah hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan bekal apa yang akan ia bawa untuk menghadapi hari esok. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan Pak. Ingat Pak, bukan kita nanti setelah mati. Kadang-kadang kita sering dengar, ayo kita antarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Apa peristirahatan yang terakhir? Tiap hari ngelaga ayam, tiap hari main judi, minum tua, ya kan? Mati mau diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, ya kan Pak?
Dibal-bal iya ya kan Pak. Malaikat nungkar nangkir siap nampungnya. Matinya aja jelek itu. Dalam Al-Quran diceritakan loh Pak. Bukan kita ceritanya. Al-Quran yang bilang orang yang ingkar itu matinya celaka. Maka jangan heran kita kalau ada orang mati mendelik matanya. Nakut-nakuti orang hidup ya kan. Awak yang hidupnya tahu, mak ngeri kali, tua gitu ya kan. Al-Quran yang bilang Pak. Surah keberapa? Surah ke-8 Al-Anfal ayat 50. Coba nanti buka Al-Quran. Wa idh yatafalladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah ketika para malaikat Allah itu mencabut ruh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Dipukul muka mereka, Pak. Bayangkan itu. Kasarnya minta ampun. Dipukul mukanya, Pak. Dipukul badannya. Dan malaikat mengatakan, rasakan olehmu siksa neraka yang sangat menyakitkan. Dilaknat kita lagi sama malaikat. Bayangkan itu. Kalau kita tak mau sholat, lagaklah ngapa ya aku sholat. Waktu iyalah udah tua, tengoklah jalannya udah sempoyongan sholat, wah katanya. Dinasihatinya pula lah waktu yang rajin sholat. Dia tak pernah sholat ya kan. Sholat wah, udah deket wah, sebentar lagi wah, bawa tanah udah, ya Allah. Dia tak pernah sholat, mentiko kali ya kan. Laga ada orang model kayak gitu. Yuklah dek sholat, kirim salam aja lah dulu, ya Allah. Nanti kirim salam, datang malaikat Ijrail, terkejut ya kan. Dipukul. Bayangkan, bukan main-main. Orang yang tak ingkar kepada Allah, lagak bejina, ke diskoti, beganja, bejudi, narkoba, sabu-sabu, tukang fitnah, ngadu domba, suka buruk-burukan orang. Mak marah kayaknya Ustaz nih. Dipukuli sama kita aja yang tak nampak, Pak. Ya kan? Kalau kita nampak lari kita semua, tak ada yang berani mentalkinkan ya kan. Makanya. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang senantiasa ringan langkahnya ke masjid, menjaga lisannya, menjaga adabnya, takut sama Allah, senantiasa selalu berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah, ketika meninggal berjuang fisabilillah di jalan Allah. Kan kita bisa lihat, Pak, sekarang ini zaman canggih, di YouTube kita bisa lihat ada orang meninggal lagi senyum, enak ditengok, ya kan Pak? Enak ditengok. Kenapa? Orang ngundangnya, jemputnya indah, pelan-pelan dikusuk sama malaikat. Meninggal tuh sakit, Pak. Jangan bilang meninggal enak. Gak percaya, tes. Sakit, Pak. Dalam riwayat dikatakan bagaikan daging basah yang ditarik dengan kail. Ya Allah, bagaikan tubuh yang ditebas dengan ribuan pedang, ribuan kali, Pak. Begitu rasanya orang meninggal, Pak. Ya Allah. Sakit, Pak, meninggal itu. Mati itu sakit, Pak. Orang yang beriman, yang soleh pun merasakan sakit. Tapi cara mengambilnya, Pak, cara menjemputnya Allah dengan jemputan yang halus, yang lembut. Surah 89 Al-Fajr, ayat ke-27 sampai 30, Pak. Penutup surahnya, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, hati yang puas, lembut, dikusuk. Keluarlah sayang, kata malaikat, ya Allah. Keluar ruh itu dari jasad, dari mulai ujung kaki, keluar dia. Naik ke dada. Sesak napas tuh, anaknya pun soleh-soleh, cucunya soleh-soleh. Tuh la ilaha illallah, la, tak lepas ditalkinkan atuknya, tak lepas dibacakan Yasin. Anaknya 10, masing-masing sibuk berwudu semuanya, baca Quran di samping jenazah ayahnya yang sakratul maut. Masing-masing sibuk satu-satu di sebelah telinganya mentalkinkan, ayah la ilaha illallah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok jemaahku. Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah.
Kayak mana nggak senyum? Udah diperlihatkan sama Allah tempat kembalinya surga. Dikasih penciumannya wangi surga itu. Makanya dia sampai tersenyum. Melihat kedatangan tamu yang tak diundang itu. Ya Allah, senyum dia, ya Allah. Maka beda, Pak. Ini anak 10. Yang satu garong. Yang satu copet, satu maling. Yang satu tukang judi, satu narkoba. Oh ya Allah, bayar. Maknya stres. Aduh anakku, amit-amit kali. Kok gitu sih ibu, orang bapaknya pun kelewat kali kerja ngelagaya aja. Katanya mana anaknya gak kayak gitu katanya. Nyesel aku kawin sama dia katanya. Tapi 10 anaknya ya kan, ya Allah. Begitu ayahnya meninggal, tak ada yang peduli, ya Allah. Kenapa harus ditalkinkan? Karena Rasul yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir kalamnya sanggup mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian, Bapak dan Ibu. Jangan kita tertipu dengan kesenangan dunia. Jangan kita sampai terbuai dengan kesenangan dunia yang sifatnya memperdaya. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang, Pak. Tapi kata Rasul, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita berkebun untuk akhirat kita, Pak. Persiapkan amal kita, Pak. Persiapkan ketakwaan kita, Pak, kepada Allah. Wa tajawwadu fa inna khairaz jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah kedua ayat 197 Al-Baqarah. Berbekallah engkau dan sebaik-baik bekal menghadapku, kata Allah. Bekalmu adalah bekal takwa. Bertakwalah hai orang-orang yang telah diberikan akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati, bukan kita enak-enakan aja, kita santai aja. Semua dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kata Rasul dalam sabdanya, lan tajula qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in, kata baginda Rasul. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya kepadanya tentang 4 macam perkara. Bayangkan itu, Pak. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang Allah berikan kepadamu, kemana kau habiskan? Ya Allah, umur kita tuh, Pak, ditanya nanti kemana kau habiskan? Main pingpong. Dipanggil sama Allah, hayyalah sholat, sekak katanya. Hati-hati. Haram hukumnya kalau gara-gara main catur kita tinggalkan sholat. Ulama yang mengatakan haram hukumnya, asik main catur, terbuai. Ada lagi mancing, setiap hari main nunggu ikan aja kan. Saat zuhur lewat, asar lewat, tak dapat ikan. Maghrib baru pulang, dapatlah satu, itu pun yang kurus ikannya, ya Allah. Nasihat untuk kita semua ini, Pak. Wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu kemana engkau pergunakan? Wa an malihi min aina jama'ahu wa fima anfaqahu. Harta yang hari ini kau miliki dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Kata Nabi. Ditanya, Pak, bukan sembarang awak. Kaya, enak kali lakiku. Kenapa? Ya Allah, belum gajian katanya. Tiap hari ngasih 2 juta aja. Perlu kita tanyakan, Bu. Ya kan, Bu? Dari mana Bang dapat uang ini? Aku nggak rela lah, Bang. Abang dapat dari mana? Gajian belum? Tiap hari ngasih 2 juta aja, Bang. Perlu kita tanyakan. Jangan nampung aja, ya kan? Rupanya di luar dia kan, Bu, bisnis haram, ya kan, Bu? Sabu 1 on, wow, ya kan? Hati-hati kita, Pak. Kemana kita belanjakan harta kita? Kaya pun awak, kalau kedekutnya na'udzubillah, ya Allah. Itu apa, ya kan, Pak? Datang anak RM, wak.
Tolonglah Wak, apalagi cerita bab proposal aja kalian kemari kata. Hampir tiap tahun ada aja proposal. Ya Allah Wak, namanya Wak kami tengok kan alhamdulillah lah rezeki Wak. Rumah Wak lebar, besar, kaya, rumah sewa 18 pintu Wak, mobil Wak banyak. Apa cerita nih katanya? Gini Wak, mau kita adakan nih Wak, insya Allah Wak, acara untuk peringatan tahun baru Islam Wak. Kalian itu aja kalian buat tiap tahun, gak bosan-bosan kan Wak. Diceramahi pula lah orang minta sumbangan. Duduk-duduk kalian nulis ini katanya. Jadi apa yang mau kalian buat nanya paling jago. Kayak mau sidang S2 ya kan. Apa yang mau kalian buat inilah Wak, insya Allah gebiar Islam Wak. Kita buatlah nanti acara zikir. Kemudian nanti kita buatlah nanti acara tausiah agama. Kemudian nanti kita buat acara santunan anak yatim Wak. Biar berkah kampung kita nih jauh dari bala. Banyaklah biayanya tuh. Banyaklah Wak insya Allah Wak. Makanya inilah kita Wak. Urun-urunan Wak. Biar kampung kita ini jauh dari bala. Syiar Islam Wak. Siapa pentausiahnya? Insya Allah Wak. Ustadz Kondang Wak. Dari Medan. Al-Ustadz Haji Abdul Latif Khan. Terkenal lah Wak. Ustadz luar biasa ulama kita itu Wak. Siapa qori'nya? Insya Allah Wak. Yang kita undang nanti Al-Ustadz Haji Ja'far Hasibuan. Terkenal lah Wak. Juara internasional. Bagus suara. Bagus sekali lah Wak. Kalau nanya nomor 1 jago kali. Apalagi mau kalian buat katanya. Santunan anak yatim Wak. Berapa orang santunan anak yatim? 50 orang Wak. Kata, yo Mak banyak kali. Berapa satu orang? Nanyanya ya Allah. 50.000 Wak satu orang Wak. Yo kali 50 banyak lah itu. Banyak lah Wak. Supaya berkah kampung kita. Ya Allah. Nanya nomor 1 jago kali. Ada snacknya ada lah Wak. Di mana kalian nempat? Pada Wak Buyung Wak. Berapa satu porsi dibuatnya? 4.000. Mahalnya. Kata ya Allah. Apa aja isi kuenya? Kue lapis Wak. Bugis. Tahu isi sama risol, kata enak-enak kuenya enak lah Wak, kata ya Allah udah mulai anak RM tuh. Banyak kali lah pertanyaan Wak nih ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah Wak, ini orang kaya mudah-mudahan banyak ngasihnya. Jadi niatkan kemari ngapain lah Wak, mau nunjukkan proposal. Mak 8 juta biayanya, kalian nih buang-buang duit enggak Wak. Ini kita urun-urunan Wak, enggak kita paksa Wak. Seikhlas hati berapapun Wak kasih insya Allah kita pergunakan untuk jalan kebaikan Wak. Kalian ini tahu aja. Tapi kayak ginilah masa-masa Covid. Mulailah alibi ya kan. Ini kalian masa-masa Covid. Kalian tahu tengok rumah sewaku 18 pintu memang. Memang itulah yang berisi cuma 17. Satu udah nggak nyewa. Udah paten lah itu Wak katanya. Mobilku tengok itu nggak jalan semuanya. Biasa ku rental kan. Udah paten lah itu Wak. Wak tengoklah kayanya minta ampun Wak. Tunggulah sebentar ya katanya. Seneng lah anak RM itu. Banyak ini kasih. Ada amplopnya katanya. Ada Wak kata dikasih amplop. Mak banyak lah ini pakai amplop katanya. Mudah-mudahan amin ya Allah amin. Tapi aku ada syaratnya kalau aku nyumbang biasanya nggak usah tulis nama katanya. Hamba Allah kata. Tawaduknya lah Wak ini. Wak insya Allah Wak nggak kami tulis nama Wak. Mudah-mudahan Wak ikhlas Wak kanillahi ta'ala Wak. Mudah-mudahan Wak senang anak RM itu. Tunggu sebentar ya katanya. Masuk waktu setengah jam itu Mak Wak ini ngapain lah di dalam setengah jam nggak keluar. Ditunggu air putih pun nggak keluar juga. Ya Allah, kelatnya lawaknya. Begitu keluar, ini amplopnya katanya. Udah pikir-pikir kalian sana, Mak diusir pula lagi anak RM. Ya Allah. Begitu dibuka, astagfirullahaladzim. 2.000 rupanya, pantas lah. Kalau saya tulis nama, 2.000 rupanya yang politnya minta. Maka harta kita nanti ditanya sama Allah. Kemana harta itu kau pergunakan? Makan wong Solo kita 500.000 enak aja ya kan. Tiba ada urunan untuk pembangunan masjid buat pagarnya supaya aman orang sholat. Kelatnya na'udzubillah. Orang minta sumbangan gak ada orang di rumah padahal ada yang nyaut ya kan. Parah tuh ya kan. Harta ditanya. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi maza amila bih. Ilmu yang kau miliki untuk apa kau amalkan? Ilmu ditanya nanti. Udah tahu, sering dengar tausiah Ustadz Abdul Somad, udah sering dengar tausiah Kiai Haji Tengku Zulkarnain, sholatlah ke masjid, makmurkanlah masjid. Udah ada ilmunya. Udah sering dapat tausiah
Bersyukur, banyak-banyak bersyukur, tapi ngeluh aja. Tidak kita amalkan ilmu kita, ingat ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan enak habis mati, Pak. Habis mati ditanyai lagi. Makanya persiapkan bekal kita sebaik-baiknya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Rasul di dalam sabdanya, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas, kata baginda Rasul. Ini yang kita kaji hari ini. Orang yang paling banyak mengingat perkara kematian, ini kita kaji. Mengingat masalah kematian. Dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya, ulaika aqyas, dialah orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering ingat mati, ya Allah, mau main judi, alah takutlah nanti aku lagi main judi, datang pula malaikat Ijrail. Takut enggak jadi, diurungkan niatnya. Mau menipu orang, aku tipu goyang. Enggak jadilah, takut aku. Nanti ku makan uang hasil tipuan ini, mati aku. Kayak mana aku mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Mau menghibah, menceritai aib orang, direm, takutlah aku. Nanti aku lagi asyik menceritakan aib orang, datang pula malaikat Ijrail kepadaku. Celakalah aku. Maka ingat dia akan kematian. Kemudian selalu mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Beramal soleh, sedekah, dengan langkah ke masjid, berjuang fisabilillah, melaksanakan silaturahim, maka insya Allah orang-orang tersebut masuk dalam kategori orang-orang yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua nasihat yang disampaikan, mak panjang betul ceramah Ustaz nih. Udah mulai banyak yang gelisah nih. Aku tadi tak makan pula aku Isa. Ustaz tuh kadang-kadang tak ada otaknya katanya kan. Habis maghrib pulang kerja, sholat ke masjid. Dia pula imam, lama ampun katanya. Habis itu dibantunya ceramah, kue tak keluar-keluar katanya. Kue Ustadz aja yang keluar, tuh pun belum ada yang dicicipi. Ya kan Pak, ya Allah. Minum keluar, minum tak tahan. Tadi saya baru pulang mengisi tadi Pak. Tak bisa, haus sekali saya. Udah minum saya luar izin Ustadz. Saya minum tadi luar, serak tadi ya kan, ya Allah. Makanya. Tapi kue tak berani lah saya makan Pak. Kayak mana mau makan kue? Yang lain. Ada ayahanda awak, Pak Abdurrahim, belum ada disediakan. Awak pula mau makan luar. Kualat awak ya kan. Alhamdulillah ya kan. Ya Allah berkah tadi ya kan. Ini bukan maksudnya menyindir nih Pak Erwin Sangga. Saya tak pandai saya menyindir-nyindir. Sambil dengar ceramah kan. Bapak yang sana udah agak lagi soalnya kan. Ya Allah ya Karim. Enak memang nih ya kan. Masih tahan lagi Pak? Insyaallah ya, atau kita sudahkan aja lah ya, insyaallah lah ya. Nanti mana tahu ada kesempatan lagi kita sambung lagi kajian kita Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya. Mungkin udah jam 9.40 ya kan Pak, 42 ya kan. Cepat Isya kita nih Pak. 7:30 udah Isya. Salat 15 menit Mak, 8 kurang 15 sampai 9.42 Mak. Ustaz tuh kadang-kadang enggak pakai itu juga Ustaz tuh katakan main ganti. Baiklah. Bapak, orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang turut serta dalam taklim ini kita keluarga semua Pak ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara Pak. Nanti kita saling membutuhkan ini Pak. Salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah itu Pak, adalah orang-orang yang apabila mendapatkan persaksian baik dari saudaranya Pak. Suatu ketika Nabi melewati satu kampung Pak, ada yang meninggal. Lantas orang di sana bercerita, ya Rasul, yang meninggalnya orang baik ya Rasul, ya Rasul, yang meninggalnya orang baik ya Rasul. Persaksiannya baik Pak, ini orang baik. Maka kata Rasul, wajib baginya surga. Rasul bersabda, antum suhada'ullahi fil ard. Kamu semua menjadi saksi-saksi Allah di atas permukaan bumi. Makanya kita setelah kita melaksanakan sholat jenazah, ditanya itu ya kan Pak. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana persaksian kita
tentang jenazah saudara kita ini, apakah dia orang baik? Baik, kalau memang dia baik. Allah kan tahu apa yang bergetar dalam hati kita. Kalau ikhlas kita dari lubuk hati yang paling dalam, maka apa yang kita sampaikan diketahui oleh Allah. Jadi saksi di hadapan Allah. Baik, kita bilang. Ada juga yang bilang yang baik, kuat jerit. Tapi geremeng dalam hatinya, dia yang nyuri manggaku, kata ya Allah. Baik, katanya kan. Ada model gitu kan. Mereng mulutnya kan. Kenapa enggak ikhlas? Allah tahu. Al-Quran surah ke-50, surah Qaf, ayat 16. Walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, kata Allah. Dan kami mengetahui apa-apa yang berbisik-bisik di dalam hati manusia. Sesungguhnya kami dekat sekali dengan manusia. Bahkan lebih dekat dari urat batang leher mereka, kata Allah. Allah tuh tahu apa yang berbisik dalam hati kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di akhirat nanti kita saling memberikan persaksian tentang kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pak, Bu, istiqomahkan hati kita, Pak. Hari ini ujiannya banyak, Pak. Kuatkan hati kita, Pak. Kuatkan iman kita, Pak. Kuatkan iman kita, Pak. Bangkitkan semangat ibadah kita, Pak. Ajak anak kita, Pak. Cucu kita, Pak. Keluarga kita, Pak. Makmurkan masjid kita, Pak. Kalau masjid kita makmur, jauh bala, penyakit, wabah dari kampung kita ini, Pak. Amin. Amin ya rabbal. Sudah terbukti, Pak. Apa buktinya, Ustaz? 30 malam, 30 hari, 30 malam, Masjid Babu Salam mengadakan kuliah Ramadan, Pak. Subuh diadakan, maghrib diadakan, masjid paling aktif di dalam pelaksanaan ibadah. Ada kita, Pak, yang celaka, Pak. Insya Allah ditolong Allahu subhanahu. Sehat kita semuanya. Amin. Orang tak mau salaman, nak bersalaman semua. Ya, Pak, ya. Salam semua. Maka mudah-mudahan dengan kita semangat memakmurkan masjid, dijauhkan Allah tempat kita ini, kampung kita ini dari bala, dari penyakit, dari wabah, dan dari segala hal yang bisa merugikan kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ukhuwah kita semakin kuat, iman kita semakin mantap, menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.